mengenal 7 jurus PK hebat dengan pendekatan pembelajaran mendalam peer learning. Yang kami lakukan adalah pertama aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi yang disebut dengan ARKA. Ketujuh jurus BK itu Bapak Ibu, inilah dia. Yang pertama adalah kenali potensi. Artinya kalau kami guru BK melakukan asesmen dan bakat, asesmen minat dan asesmen untuk mencari bakat siswa. Kemudian kelola emosi. Kami sebagai guru BK harus memahami yang namanya pembelajaran sosial emosional. Begitu juga dengan guru non BK. Kemudian jurus yang ketiga ini adalah tumbuhkan resiliensi. Kalau bahasa psikologinya adalah daya lenting. Kemudian jurus keempat adalah jaga konsistensi. Artinya kebiasaan hebat yang kita lakukan, begitu juga anak-anak. Kemudian jalin koneksi, komunikasi empatik terhadap peserta didik. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Kemudian bangun kolaborasi, kerjasama multi pihak. Dan yang ketujuh adalah lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Itulah ketujuh jurus BK ini yang sudah kami pelajari pada saat kegiatan pelatihan ini. Cuman Bapak Ibu, yang perlu saya terangkan adalah hanya 2. Karena begitulah petunjuk juga dari panitia bahwa silakan terangkan 2 jurus ini kepada Bapak Ibu guru agar bisa memahami lebih mendalam. Saya memilih adalah materi jurus kedua, yaitu kelola emosi. Ini Bapak Ibu, kelola emosi. Ya. Apa sih maksudnya? Emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain secara sehat dan tepat. Nah, itulah pengertian dari sebuah emosi atau yang sering dikatakan adalah luapan perasaan. Kemudian, Bapak Ibu, ada simulasi pembelajaran yang bagaimana kita mengelola emosi. Cuman ini nanti kita simulasikan bersama. Bapak Ibu, saya ambil sampel nanti 1-2 orang atau 3 orang. Dari cerita ini nanti Bapak Ibu, silakan ekspresikan bagaimana perasaan Anda dalam sebuah kertas ini. Saya baca ceritanya. Lalu silakan dengarkan cerita ini, ekspresikan bagaimana perasaan Anda. Anggaplah inilah seorang siswa peserta didik. Lalu apakah kertas ini mau disobek, mau dikoyak dengan alur cerita yang sudah saya bacakan ini? Nanti saya coba kepada Besti dulu. Ini Besti. Saya coba, ya cukup Ibu Indah. Nanti diekspresikan. Ya Ibu Rumi, Ibu Roma, Pak Ibu Guru pasti yakin dan percaya saya bahwa emosinya akan kembali normal. Kemudian, ini Bapak Ibu, guru BK dan UBK dalam mengelola emosi memahami tentang pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah self awareness atau menyadari diri dari emosi. Maksudnya Bapak Ibu, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, dan khawatir. Jadi Bapak Ibu, ketika seandainya kita berada dalam posisi emosional, maka yang perlu kita bangun adalah menyadari emosi itu seperti apa. Apakah kita sedang dalam emosi senang, apakah kita sedih, takut, malu, atau khawatir. Kemudian Bapak Ibu, self management atau artinya mengelola diri.
kemampuan mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Saya tahu caranya untuk menyenangkan diri saat saya marah. Artinya Bapak Ibu, ketika kita emosi, maka kita harus bisa mengontrol emosi kita. Apalagi kalau banyak siswa yang merasa ribut, apalagi kalau memang siswa memiliki kasus yang sangat berat, dipastikan kita sebagai Bapak Ibu guru pasti merasa emosi. Bagaimana caranya emosi itu tidak meledak-ledak, membludak, maka itu yang harus kita lakukan adalah mengelola diri. Yang berikutnya adalah mengambil keputusan bertanggung jawab. Ini ya, mengambil keputusan bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Jadi saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Di sinilah Bapak Ibu artinya ketika kita melakukan sebuah tindakan, maka kita harus bertanggung jawab. Kemudian terampil berrelasi, kemampuan untuk membangun memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan individu maupun kelompok yang beragam. Saya menjalin pertemanan sehat dengan orang lain. Jadi itulah bagian-bagian untuk mengelola emosi. Yang pertama Bapak Ibu, yang selanjutnya Bapak Ibu, rumus untuk mengelola emosi ada 4. Yang pertama adalah amati dan akui. Amati dan akui apa emosi yang sedang kamu rasakan. Yang kedua, alihkan pemikiran. Katakan fisik ketika Bapak Ibu emosi, silakan tarik nafas dulu. Jangan terburu-buru bertindak. Yang ketiga adalah analisis dan nilai ulang. Identifikasi pemicunya. Apa faktornya? Ketika seandainya faktor dari dalam, faktor dari luar, coba amati apa yang merupakan pemicu. Kenapa Bapak Ibu bisa emosi? Kemudian ambil tindakan yang bijak. Salurkan energi, olahraga, dan curhatin kepada orang lain. Sampai di sini untuk itu Bapak Ibu materi jurus kedua. Saya perkenalkan, yang lainnya saya tidak akan memperkenalkan. Jurus yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu. Pengertian resiliensi adalah kemampuan seseorang bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Jadi inilah pengertian dari sebuah resiliensi Bapak Ibu. Jadi ketika kita punya kesulitan, bagaimana kita bangkit kembali dari kesulitan itu. Nah ini tujuannya Bapak Ibu, menemukan resiliensi di dalam diri. Yang pertama adalah supaya lebih cepat menyadari masalah yang sangat sulit. Kemudian untuk menjaga ketenangan emosi, mempermudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Dan keempat, membentuk pribadi yang lebih kuat dari itu. Nah, Bapak Ibu, cara menumbuhkan resiliensi atau daya lenting di dalam diri itu, yang harus kita lakukan adalah kembangkan pola pikir yang positif atau yang disebut dengan growth mindset. Yang artinya hargai proses bukan hanya hasil. Sekecil apapun hasilnya, tetapi yang harus kita hargai adalah proses pelaksanaannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian emotional stability, kestabilan emosi. Maksudnya Bapak Ibu, kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan emosional dan mengendalikan reaksi perasaan secara tepat, terlepas dari tekanan atau rangsangan dari lingkungan luar. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau memang kita sedang terancam, tertekan, stres, biasanya emosional kita tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Sehingga
Ketika kita sedang marah, ketika kita sedang kecewa, percayalah maka emosi kita tidak stabil. Kadang naik, kadang turun. Oleh karena itu, perlu menumbuhkan yang namanya daya lenting atau resiliensi. Stabilkan dulu emosinya. Ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau banyak anak-anak yang bermasalah, itu perlu sekali untuk menstabilkan emosi. Kemudian Bapak Ibu, menerima perubahan. Sadari bahwa kesulitan dan perubahan adalah bagian tak terhindarkan dari hidup. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita kalau Bapak Ibu guru ini ya, kalau hari ini kita merasa kecewa, kita harus berpikir bahwa besoknya pasti kita akan tidak kecewa. Kalau hari ini kita merasa sulit, dipastikan akan besok kita tidak sulit. Artinya, kalau kita hari ini miskin, harus kita menerima kenyataan itu. Dan besoknya dipastikan kita akan merasa kaya. Itu poin-poin penting. Kemudian kesadaran diri. Yang tadi sudah saya jelaskan pada jurus emosion, kelola emosi. Kemampuan untuk mengenali dan memahami secara jujur keadaan emosi, pikiran, kekuatan, kelemahan, serta pemicu, trigger diri sendiri saat menghadapi tekanan atau krisis. Jadi ketika kita Bapak Ibu merasa sedang dalam tekanan, dalam kesulitan, maka yang perlu kita kembangkan dalam diri adalah kesadaran diri. Kemampuan untuk mengenali apa yang sedang kita rasakan. Bapak Ibu ya. Kemudian munculkan belief permanen. Yakini bahwa kesulitan atau tekanan tidak akan bertahan selamanya. Jadi Bapak Ibu silakan bangun ini. Jadi ketika kita berada dalam kesulitan, dalam tekanan, dalam stres, bangunlah yakin bahwa kesulitan dan tekanan itu akan tidak bertahan selamanya. Bapak Ibu ya. Ya, berikutnya